يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyyati bifadli rabbina ya sayyidis salatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahim wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju antal musyaffa'us syafi'us fa'lana indal karimi abada wa rabbina ya ayyuhal gauthus salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita alhamdulillah pada malam ini bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu thalabul ilmi, yang mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, juga menjadikan suatu wasilah rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan akhirnya kepada seluruh umatnya yang selalu taat kepada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pelajaran fikih kita, terlebih dahulu mari kita bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, yang mudah-mudahan dengan berkah bacaan suratul Fatihah tersebut
kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman dan Islam. Yang kedua, diberikan umur panjang di dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, diberikan sehat walafiat. Yang keempat, diberikan rizki yang makmur. Yang terakhir, mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang ada di lingkungan kita, umumnya yang ada di alam dunia ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ummatan wahidah, umat yang bersatu. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihil kiram syai'ul lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang telah mendoakan saya waktu saya sakit nggak ngaji ke sini. Alhamdulillah Allah uji kurang lebih 2,5 bulan. Sekarang alhamdulillah bisa datang lagi ke sini. Tapi mungkin Bapak heran, kenapa badan saya kurus? Ya sakit Pak. Sakitnya nggak makan lagi. Saya banyak-banyak terima kasih. Wasilah doa dari jamaah, alhamdulillah Allah mencabut penyakit saya. Dan saya sekarang bisa bertemu lagi dengan bapak-bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita melanjutkan pelajaran fikih kita. Kemarin kita yang terakhir kalau tidak salah, pasti Bapak lupa ya. Bagusnya sekarang ngaji lagi Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah ingat lagi, nanti pulang dari sini lupa lagi. Kalau pengen ingat lagi ngaji lagi Pak. Yang kemarin kita menjelaskan tentang kita bermakmum kepada seseorang yang backshare, yang selalu kalau dari pintu keluar air seni, kalau dari pintu belakang bisa jadi angin atau apapun yang keluar. Nah itu yang sholatnya seperti itu bagaimana? Bapak masih ingat? Udah dijelaskan kan itu. Kalau bisa disumpel jangan sampai keluar. Walaupun keluar tapi tidak sampai kena kain, tidak juga sampai jatuh di masjid. Kalau kita disumpel bisa nggak Pak? Pakai pempes ya Pak ya? Pempes. Jangan ditaliin pakai karet Pak. Kalau taliin pakai karet, ntar lagi sholat ngebayang lagi kenceng, ntar malah tambah kenceng Pak. Subhanallah. Nah itu sudah kita menjelaskan bahwa kita sah bermakmum kepada orang yang backshare. Nah sekarang wa kurriha iktida'un bifasikin wa mubtadi'in karafediyin wa illam yujad ahadu siwahuma ma lam yakhsha fitnatan. Kita dimakruhkan kita bermakmum kepada seseorang yang fasik. Yang fasik itu seperti apa Pak? Fasik itu diantaranya yang sudah melakukan dosa besar. Paling rendahnya adalah minum-minuman. Tapi kalau sudah tobat mah enggak Pak. Ini dia masih minum terus tapi jadi imam juga. Imamnya sambil mabok. Rokaatnya salah gitu.
Nah, kita makruh bermakmum kepada orang tersebut. Kenapa? Karena fasik. Dan fasik itu pun banyak sekali sebetulnya Pak ya. Ada fasik sogir, ada fasik kabir. Kalau fasik kabir adalah orang yang sudah melakukan dosa besar. Kalau fasik sogir banyak sekali Pak. Suka memperlihatkan auratnya kalau laki-laki, walaupun itu dosa kecil, itu namanya fasik kecil Pak. Kecil sehari, kalau setahun jadi gede nggak Pak? Gede. Nah, tutuplah aurat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kita makruh bermakmum kepada orang yang fasik. Wa mubtadi'in, dan juga kepada orang yang selalu melakukan bid'ah. Itu Pak. Melakukan bid'ah. Bid'ah itu apa? Di sini dijelaskan, dicontohin bahkan karofediyin, seperti orang Rafidi. Orang Rafidi itu orang apa? Orang yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu adalah termasuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mantu Pak ya Pak. Kalau kita bilangnya keluarga juga. Jadi kenapa jadi bid'ahnya dia itu? Karena dia keyakinan dan akan menjatuhkan Abu Bakar Siddiq yang pertama jadi khalifah. Gitu. Kenapa? Karena Sayyidina Ali lah yang berhak atas dasar keturunan daripada atas dasar keluarga Rasulullah SAW. Padahal sudah ada aturan, karena Sayyidina Ali itu ada yang keempat, maka nanti jadi khalifahnya yang keempat. Setelah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali. Kan begitu Pak. Ini yang tidak setuju. Nah, maka dia mengatakan golongannya adalah Syiah. Syiah itu juga terbagi-bagi Pak. Ada kalau kurang lebih kalau tidak salah ada 17 golongan Syiah itu. Ada Syiah yang ahli sunni, artinya tetap apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka semua melakukan dan tidak ada tantangan menentang apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang dikatakan itu bid'ah. Bid'ah itu sudah keluar daripada aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga bid'ah. Bid'ah itu juga banyak Pak. Ada bid'ah Qadariyah, ada Mu'taziliyah, ada Qadariyah, ada Jahmi, ada juga Mujassamah. Kalau Mujassamah dia berkeyakinan Allah itu berjisim seperti manusia, ada kulitnya gitu Pak. Nah, itu bid'ah. Padahal Allah itu ada, tapi beda dengan semua makhluknya. Kan ada dalam wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadis, beda dengan seluruh yang ada di alam dunia ini, baik dengan kelihatan dengan mata kepala atau kelihatan dengan mata hati atau dengan apa Pak? Akal kita, bayangan-bayangan itu. Nah, itu adalah beda kalau Allah itu. Maka kalau ketika kita bermakmum kepada orang yang mubtadi itu, maka hukumnya makruh. Wa illam yujad ahadu siwahuma, dan juga walaupun tidak ada lagi imam, yang ada cuma orang fasik dan orang yang mubtadi. Kalau zaman sekarang yang dibid'ahkan siapa Pak? Kalau zaman sekarang yang beda itu kita ya, suka maulidan bid'ah. Kan gitu Pak ya? Betul nggak? Suka Isra Mi'raj bid'ah. Gitu Pak. Padahal maulidan kan saya sudah sampaikan Pak. Merayakan maulidnya Rasulullah SAW gimana Pak? Itu kan sunnah. Bahkan Rasul menyuruh kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, la yaqutuka yaumal isnin fa inni wulidtu fihi wa bu'ithu fihi wa amutu fihi. Kata Rasul, janganlah kamu lupakan, jangan berhenti puasa hari Senin. Kenapa ya Rasulullah? Karena aku dilahirkan hari Senin dan aku diutus hari Senin dan aku meninggal hari Senin. Itu merayakan kelahiran Rasul bukan? Kok jadi bid'ah? Nggak ketemu hadisnya barangkali Pak ya? Subhanallah. Ini zaman sekarang Pak. Ya, kalau zaman sekarang beda lagi, beda Pak. Sekarang rame Pak ya. Di jalan rame banget. Banyak bendera. Banyak baleho lagi Pak. Subhanallah. Nah, itu rame sekarang lagi Pak. Rame lagi. Nah, itu makanya bid'ah itu adalah bukan bid'ah yang apa dilakukan oleh para sahabat, bukan. Bid'ah itu yang dalam akidah Pak.
Akidahnya sudah merubah akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu akidahnya. Lah kalau kita sholat seperti pakai usoli, bid'ah enggak Pak? Ada yang mengatakan bid'ah, ada enggak? Kan orang suka bilang begini, lu sholat pakai usoli. Yang bodoh itu siapa Pak? Hah? Yang bodoh itu siapa? Yang bilang lu sholat pakai usoli. Memang gua usoli udah sholat belum? Rukun sholat yang pertama apa Pak? Yang kedua bareng. Itu baru masuk sholat. Kalau Bapak usoli udah sholat atau belum? Dia bilang sholat pakai usoli. Siapa yang sholat pakai usoli? Saya belum sholat pakai usoli. Usoli pardol udah sholat belum? Lah kalau Bapak udah Allahu Akbar usoli pardol maghrib, batal sholatnya. Karena gak ada aturannya itu sebelumnya. Dan hukumnya sunnah. Ini Pak, jangan terbawa-bawa. Yang bodoh itu siapa jadinya? Sholat pakai usoli, siapa pakai usoli? Bapak pakai usoli nggak sholat? Sholat pakai usoli nggak? Enggak lah, sebelum sholat usoli dulu. Lu makan cuci tangan, sebelum makan cuci tangan. Subhanallah. Ini jangan terbawa-bawa kita. Wa illam yujad ahadun siwahuma. Walaupun tidak ada lagi yang lain, tetap hukumnya makruh kita bermakmum kepada orang fasik dan orang yang melakukan bid'ah. Wakila dari sebagian pendapat ulama, la yasihul iktida bihima. Tidak sah katanya kalau kita bermakmum kepada orang yang fasik dan orang yang melakukan bid'ah. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ini hadis, inna surrakum antakbala sholatikum fa innahum wibdukum bima bainakum wa baina rabbikum. Itu sholat itu Pak, makanya tidak boleh berorang fasik. Kata Rasul apa? Sesungguhnya kegembiraan kamu kalian ketika kamu antakbala sholatikum, melakukan sholat perintah Allah yang 5 waktu, itulah kegembiraan. Lah kenapa disebut gembira Pak? Ada yang sholat kesel nggak? Sholat kesel ada nggak Pak? Ada. Kalau baca suratnya terlalu panjang, kesel nggak Pak? Rasulullah kan sholatnya rakaat pertama surat An-Nisa, rakaat kedua Al-Maidah. Nah kalau kita sholatnya kulhu, ya itu aja kita mah, panjang sedikit yang ada di belakang. Panjang sih. Ngedehem padahal dia nggak mau ngedehem, tapi ngedehem Pak ya. Maksudnya apa itu? Jangan lama-lama gitu. Jangan lama, batal nggak sholatnya? Kalau ngedehem, batal sama aja, ikutin aja imamah. Ya gimana sih kan gitu Pak. Subhanallah. Nah ini kata Rasulullah, itulah kegembiraan ketika kamu melakukan sholat. Falya ummukum hiyarukum, maka pilihlah di antara kamu kalian yang lebih baik seluruhnya, akhlaknya, bacaannya, ilmunya, itulah jadikan imam. Kenapa? Fa innahum ma bainakum wa baina rabbikum, karena itulah orang utusan kamu kalian untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam itu Pak. Makanya jangan sampai yang fasik imam itu, jangan sampai yang mubtadi. Utusan kita tapi nggak dikasih ongkos Pak ya. Kasih untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih ongkosnya Pak. Wakila la yasul iktida wa kuriha aidan iktida'u bi muwaswasin wa aqlafin. Dan juga dimakruhkan pula kita kalau bermakmum kepada orang yang was-was. Was-was tahu Pak? Was-was. Biasanya kalau takbirnya beberapa kali gitu.
ya Pak ya? Ada nggak di sini? Allah, 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 Allah. Udah merek baru kena tuh niatnya. Gitu. Itu was-was namanya. Dan saya punya guru Pak, was-was itu dalam wudu. Wudu itu hampir 1 jam. Was-was. Subhanallah. Was-was. Padahal itu ada jalan keluarnya sebetulnya Pak, dari Syekh Ibnu Athaillah. Kalau yang was-was nih, ada nggak yang was-was? Kalau was-was dengan istri mah enak Pak, betul nggak? Padahal udah naik pun ya naik lagi. Subhanallah. Tapi kalau masuk dalam sholat bahaya. Kita makruh Pak kalau bermakmum pada orang yang was-was. Wa aklafin, atau belum disunat. Udah masuk Islam tapi belum disunat. Kita makruh bermakmum kepada orang yang belum disunat. La biwaladiz zina. Tapi kalau kita bermakmum kepada anak zina itu tidak makruh Pak. Anak itu hasil zina, tidak punya bapak. Ada bapaknya kok ditikahin katanya gitu. Itu bukan bapaknya setan. Subhanallah. Nah itu Pak, malam yahsya fitnatan. Kalau memang itu dimakruhkan yang tadi, kalau ke anak zina nggak makruh, kalau tidak takut jadi fitnah, maka kita makruh bermakmumnya. Tapi kalau kepada anak zina itu tidak jadi makruh, karena anaknya tidak salah Pak. Tidak salah, yang salah siapa? Orang tuanya. Lakinnahu khilaful aula. Tetapi itu bermakmum yang dikatakan tidak makruh kepada anak zina itu bertentangan dengan pendapat yang utama. Yang utama mengatakan makruh, ada pendapat tadi bahwa tidak makruh. Waqtara Subki, dan telah memilih Imam Subki, wa man tabi'ahu, dan ulama yang ikut kepada Imam Subki, intifa al-karahati, tidak makruh bermakmum kepada anak zina. Idza ta'addaratil jama'atu, ketika ada udzur berjamaah illa khalfa man tukrahu khalfahu, terkecuali kita bisa berjamaah dengan orang yang makruh imamnya, jadi imam kita makruh bermakmumnya, maka itu tidak jadi makruh kata Imam Subki, dan itu diikuti oleh ulama yang banyak. Bal hiya afdalu minal infirad, maka berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Berjamaah itu Pak, diantaranya saya masih ingat sampai sekarang, yaitu bisa menghilangkan kesempitan hidup. Kalau hidup kita sempit, bukan rumahnya yang sempit Pak, bukan. Kalau rumahnya mau luas, tapi hidupnya sempit. Paham ya Pak, hidup sempit? Kalau pengen tidak hidup sempit, itu bisa menghilangkan hidup sempit kita dengan sholat berjamaah. Karena dalam hadis Rasul, walaupun itu hadisnya dikatakan hasan, itu ada 5 Pak. Hasil dari kita sholat berjamaah itu ada 5. Dan kenapa kita harus berjamaah? Karena tadi itu Pak, kita punya utusan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang manusia suka ngeluh Pak ya, kalau saya udah sholat kok belum dapat pekerjaan. Sepertinya begitu Pak. Ada orang yang bisa, ada orang nyuruh, kalau kamu pengen dapat pekerjaan, lu sholat gitu. Ya sholatnya asal, nggak pakai ilmu. Banyak sekali yang saya lihat Pak. Tadi aja melihat sholat yang sendirian nih Pak ya, datang masuk ke masjid sholat. Seenaknya aja sholatnya Pak, nggak pakai aturan gitu. Gimana gue gitu Pak? Aku gimana gue Pak? Kan Bapak mah tahu Pak. Kalau bangun dari ruku, kalau tangannya nggak diam, itu sholatnya gimana Pak? Tangannya nggak diam, batal kan? Kalau 3 kali gerakan batal kan? Batal. Dia mah enak, terus ruku aja gitu, nggak pakai aturan. Jadi kan sebetulnya sholat itu kata bahasa itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menyampaikannya adalah imam. Dia utusan kita.
Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita resapi bacaan dalam sholat, maka itu akan diijabah oleh Allah apa yang kita inginkan. Sebetulnya dalam sholat itu sudah banyak doanya, Pak. Sudah cukup doa dalam sholat kalau kitanya bacanya benar. Kan kita mah pengen cepatnya duduk di antara saya nggak bacaan. Coba kalau kita resapi, Rabbil fir warzuqni, angkatlah derajatku, warfani warzuqni, kasihlah aku rizki. Pelan-pelan bacanya sambil memohon kepada Allah. Loh, sholatnya lama atuh. Lama nggak, Pak? Sholatnya lama kalau begitu. Kira-kira ada 1 jam Pak kalau sholat begitu? Nggak ada kan? Kalau 5 kali sholat, kalau setengah jam jadi berapa? 2 jam setengah. Hidup kita di alam dunia berapa jam, Pak? Cuma diambil 2 jam setengah, masih rugi juga, Pak ya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mahdhah, maksudnya langsung perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal kita tergantung sholat kita kan, Pak. Kalau sholat kita nggak benar, ya semuanya nggak benar. Gimana nggak beribadah? Dia ke masjid sholat tapi sholatnya nggak benar, nggak pakai aturan. Itu semuanya tidak akan benar, Pak. Amal kita yang lain, termasuk haji, zakat, puasa, itu tidak akan ke bawah benar. Karena kata Rasul kan ada, awwalu ma yuhasabu bil insan yaumal qiyamah. Ingat, Pak. Udah dulu saya terangin. As-shalah. Yang pertama nanti di yaumal qiyamah akan ditanya oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya udah gak benar, maka hajinya, zakatnya, puasanya, seluruh tidak akan ditanya lagi. Udah, masukin aja ke neraka, sholatnya gak benar. Gitu, Pak. Ada tulisan hadisnya ada. Idza shaluhat sairu amali, wa idza fasadat sairu amali. Ketika sholatnya bagus, maka amalnya akan ke bawah bagus. Kalau sholatnya hancur, semua amal pun akan hancur. Kalau kita ibaratkan, kita ini adalah sepertinya, udah dulu kan saya contohin, Pak ya. Ini Islam. Terus ini rukun apa? 5, rukun apa? Islam. Kalau Islam dipegang dengan semuanya diamalkan, kuat nggak, Pak? Kuat tuh, Pak. Sekarang lah saya kan nggak bisa haji, duitnya nggak punya, lepas hajinya. 1, masih kuat nggak? Kuat. Lah saya kan nggak bisa zakat sepertinya, orang miskin, lepas lagi zakatnya. Kuat. Saya nggak puasa karena udah tua, lepas. Kuat nggak? Kuat. Saya nggak sholat, mana agamanya? Kalau nggak sholat, mana agamanya? Ada nggak? Subhanallah. Jatuh Pak ke sana. Agamanya yang jatuh. Tapi masih nempel di KTP. Agama Islam. Alhamdulillah. Islam gembleng. Subhanallah. Nah itu makanya kita harus benar melakukan sholat. Benar itu kan perintah Allah dalam surat apa, Pak? At-Toha ya? 100 berapa? 132 kalau tidak salah. Ada perintah Allah, wa'mur ahlaka bis sholat. Kalau kita selalu melakukan sholat, perintahkan kepada keluargamu itu sholat. Wastabir alaiha, dan sabarlah ketika kita melakukan sholat. Sabar, kan kesel Pak kalau imamnya lama, kesel gak? Sabar, jangan ngadem di belakang. Subhanallah. Nah itu kata Allah, la nas'aluka rizqan, aku memerintah sholat kepada kamu kalian, aku tidak minta rizki darimu, bahkan nahnu narzukuka, akulah yang memberikan rizki. Wal aqibatu lil muttaqin, bagi orang yang ingin kebaikan di akhirat, itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di akhirat gimana, Pak? Di akhirat kan lama enggak, Pak?
Saya mau nanya, daerah apa enggak? Berapa tahun? Hah? Berapa ratus tahun? Berapa ribu tahun? Triliunan tahun? Ada? Gak ada batas, Pak. Gak ada batas. Subhanallah. Gak ada batas. Makanya kata Allah dalam surat Tuhan juga dikatakan, wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa khairu lupa jadi kesananya wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Itu ayat surat Tuhan juga, Pak. Kata Allah, ini saya temukan dalam kitab Imamnya Ghazali, tapi masih ayat Al-Quran, Pak. Imam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan tentang rezeki manusia, tapi nyimpangnya ke sana, Pak. La tamuddanna wa la tamuddanna. Janganlah kau tujukan ainaika, kedua matamu itu, ila ma matta'na, kepada sebagian orang yang telah aku kasih nikmat di alam dunia ini. Tanahnya luas, rumahnya gede, duitnya banyak. Jangan kau melihat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa memang itu? Zahratal hayati dunia, itu hanya bunga kehidupan saja. Kalau mati dibawa enggak, Pak? Enggak dibawa. Dan aku kasih kepada mereka linaftinahum fi, itu ujian dariku, dia masih iman atau tidak, atau masih ibadah atau tidak, dikasih itu. Padahal ada yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Yang tadi dikatakan wa rizqu rabbika, rizki Tuhan kamu kalianlah khairun, lebih baik, wa abqa, dan langgeng. Di mana, Pak? Di surganya Allah. Jadi kita hidup di alam dunia ini bukan tujuan kerja. Sekolah pengen kerja, sekolah pengen enak di akhirat harusnya. Tuh, Pak, coba ayo. Kalau kita meninggal di kuburan, kita mau digimanain? Nggak tahu. Kan itu urusan Allah. Gitu. Tapi kita disuruh beribadah. Ibadah pun memerlukan apa? Keikhlasan dan wajhu rabbika, hanya karena perintah daripada Allah, bukan karena siapa-siapa. Ini mohon maaf Pak, siapa yang punya duit banyak minta wiridan dong, katanya gitu. Baca Yasin sama kamu 40 kali, insya Allah dikasih rezeki sama Allah. Oh udah saya baca 40, kok masih belum? 400 satu bacanya. Baca surat Yasin, terus dibaca udah 400, ganti suratnya. Kalau pengen punya duit banyak, surat apa? Surat tanah atau surat emas? Jual. Subhanallah. Nah itu, Pak, makanya kita hidup di alam dunia, tujuan kita adalah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat, cuma ayat yang saya lupa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku, mencari dunia untuk beribadah. Kita kerja ibadah, semuanya harus jadi ibadah. Lagi mana kalau semuanya jadi ibadah? Kan saya harus buang air besar, saya harus makan, saya harus tidur, saya harus kerja. Gimana jadi ibadahnya? Tahu nggak, Pak? Gampang sebetulnya kalau kita nggak menyepelekan. Kan kita mau menyepelekan yang sunnah-sunnah dari Rasul. Mau kerja dari rumah, kaki kanan langkahkan keluar, ucapkan bismillah. Suka bismillah Pak kalau mau kerja? Nah, jujur. Kan menyepelekan itu kan kita disepelekan, padahal itu jadi ibadah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim keluarnya. Karena keinginannya banyak, sebelum bismillah kita berdoa dulu lah, supaya hasil dalam pekerjaan atau mencari uang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau kita mau masak kamar mandi, mau buang air besar, suka baca doa? Disepelekan kan? Baca doa enggak, Pak? Enggak. Baca ntar sekarang nih, Pak.
Ya iyalah, kan kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Berdoa kepada Allah pengen dijaga, berlindung dari setan laki-laki, setan perempuan. Makanya suka orang jatuh di kamar mandi terus meninggal atau stroke, itu tidak baca bismillah masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Itu mah pelajaran anak kecil, kan gitu Pak orang menyepelekannya. Lah besar kecil itu disunahkan oleh Rasul, jangan disepelekan. Setelah kita buang air besar, turun dari kloset, kata Rasul berdoa, suka berdoa Pak. Apa doanya? Hah? Ini umat Islam zaman sekarang rame. Allahumma tahhir. Bener gak apa, gak bisa nurusin sih. Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahishi. Berdoa kita keluar, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afa. Memang bakal jeding Pak bibir kita baca itu, atau jadi miskin, atau jadi sakit. Tapi kenapa nggak mau baca? Ini disepelekan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Makanya rupak terus, sempit terus otaknya, hidupnya sempit. Gitu Pak. Allahumma tahhir qalbi, coba artinya. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Wa hassin farji, pakai shad Pak. Wa hassin farji, dan jagalah farjiku. Farjiku jaga. Jangan sampai lulus. Jangan sampai ketika mau dengan istri enggak bangun-bangun gitu. Jaga. Enggak usah cari obat ke apotek. Itu baca setiap habis cebok turun dari kloset. Dan itu masalah sih. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Kita bersyukur kepada Allah yang Allah telah menghilangkan dari perut ini, dan sakit perutnya jadi hilang. Coba kalau Allah tahan 3 hari nggak keluar dari perut kita, makan terus, gimana Pak? Bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Subhan. Ini dianggap sepele oleh kaum muslimin sekarang. Pengennya yang aneh-aneh wiridannya, disuruh baca Quran 1 Quran, mah nggak mau. Tapi pengen yang aneh, itu aneh gak baca Quran 1 Quran? Aneh gak Pak? Sehari beres, aneh gak? Pengen yang aneh. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu nanti kan akan jadi penolong kita Al-Quran di akhirat. Subhanallah. Dianggap enteng, jangan Pak, mulai sekarang. Mumpung masih hidup di alam dunia. Lah kalau sudah meninggal bangun lagi. Mau ngapain lo bangun lagi? Mau baca doa gua kamar mandi. Subhanallah. Ntar Pak di sana ada rasa menyesalnya. Kalau sekarang mah tenang-tenang aja gitu. Subhanallah, subhanallah. Nah itu Pak. Makanya kita sholat itu berjamaah. Di sini idza ta'adzaratil jamaah. Ketika ada udzur berjamaah. Maksudnya udzur itu gimana? Imamnya orang fasik, imamnya orang yang selalu melakukan bidah. Tidak ada jamaah yang lain, hanya itu imamnya. Gak apa-apa kita ikut bermakmum. Kata Imam Subki tidak makruh. Gitu. Jadi pendapatnya dua Pak ya. Satu pendapat yang makruh, yang kedua pendapatnya tidak makruh. Wa jazama syaikhuna, dan guru kita Ibnu Hajar mengatakan bi anna la tazulu hina idzin balil infirad afdalu minha. Kalau saya ngajar lebih baik sholat sendiri. Kalau imamnya ahli bid'ah dan ahli fasik, lebih baik sholat sendiri. Wa qala ba'du ashabina, dan sebagian dari sahabat-sahabat kami, wal auja indama qala Subki rahimahullahu taala, yang paling kuat pendapatnya pendapat Imam Subki. Ketika tidak ada lagi imam yang lain, maka silahkan bermakmum kepada orang fasik atau bid'ah, tapi tidak jadi hukum makruh. Tapi kalau ada imam yang lain, maka itu jangan bermakmum, jadi hukum makruh. Tatimmatun, ini suatu kesempurnaan. Wa udrul jama'ati kal jum'ati matarun lam yabullu thawbahu lil khabaris sahih.
lam yabulla ya, lam yabulla saubahu lil khabaris sahih. Di sini ada udzur berjamaah dan udzur sholat Jumat. Maksud udzur di sini apa Pak? Kalau ada sesuatu yang menghalangi kita ke masjid, itu tidak sholat Jumat juga enggak apa-apa. Tidak sholat berjamaah juga zuhur asar ke masjid, itu tidak apa-apa karena ada udzur. Apa udzurnya? Matorun yabulla saubahu, yaitu hujan. Kalau ada hujan yang tidak membasahi pakaiannya, tapi bisa membasahi sendalnya, jadi udzur. Kenapa jadi udzur? Kalau tidak cuma nggak apa-apa. Karena kita kalau di jalan itu tidak tahu jalan itu bersih atau tidak. Kalau sudah kena air, apalagi sendal kita sendal japit, kayak jalan ada air stret, nggak tahu airnya udah campur dengan najis tai ayam, kira-kira naik nggak ke kain kita Pak? Nah itu yang disebabkannya seperti itu. Dan hadis Rasul mengatakan bahwa di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, lam yabulla, di bawah ada apa hadisnya? Lil khabari sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bis shalah fir rihal yauma matar lam yabulla asfalani la yabulu asfalani al bihilabi ma la yabulluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara bis shalah, Rasul memerintahkan sholat di rumah saja, kata Rasul. Gitu, fir rihal, di rumah saja, yauma matar, ketika hari itu adalah turun hujan, tapi hujannya yabullu asfalani'al, bisa membasahi bawah sendal kita, atasnya enggak Pak, tapi sendalnya bisa basah. Jadi jalannya berarti banyak air gitu Pak ya, gitu, banyak air. Itu adalah termasuk udzur sholat berjamaah, udzur sholat Jumat. Bihilafi ma la yabulluhu, beda lagi kalau memang tidak membasahi sendal bawahnya, maka itu adalah tidak udzur berjamaah, tidak udzur sholat Jumat. Harus berarti itu. Walaupun kalau berjamaah sunnah muakkad, tapi berjamaah itu ada yang mengatakan sunnah wajib kifayah, ada juga yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Kita mah nganurnya yang muakkad aja Pak, jangan yang wajib ain. Wajib ain kalau berjamaah jadi dosa. Kalau wajib kifayah ya cukup yang ada berjamaah di masjid 2 orang aja semua udah gugur gitu. Kita ngambil yang sunnah muakkad aja Pak. Kalau sunnah muakkad berarti kita kan mendapatkan pahala sunnah. Nah itu sholat berjamaah. Nah di sini kalau memang tidak membasahi bawahnya sendal, itu adalah tidak ada udzur. Naam, ada juga ulama yang mengatakan betul, qatrul ma'i min sukufit thariq udhrun wa illam yabulhu li ghalabati najasati aw istiqdarihi. Ada juga permasalahannya begini, kata seorang ulama, bagaimana kalaupun jalannya kering tapi dari genteng ketika kita menuju kemana? Ke masjid. Dan memang kalau di sana Pak, kalau di Mekah itu rumah itu penuh dengan burung merpati. Gitu Pak. Ya sudah ke Mekah lihat burung di sana banyak Kak? Banyak. Nah burung merpati hinggap di atasnya. Kan dia buang kotorannya di mana? Di atas. Ketika datang hujan turun kecil, itu terbawa oleh air. Tapi saking kecilnya hujan, sandal tidak basah injak jalan. Tapi kalau di sana turun air sampai kena badan kita, itu bisa jadi najis. Nah begitu Pak. Makanya di sini betul memang kalau jalannya kering enggak jadi udzur. Tapi ketika ada tetesan air yang jatuh dari genteng terus netes ke baju kita, maka itu jadi udzur. Gitu Pak. Di kita banyak burung nggak Pak di atas rumah? Nah, banyak nggak? Nggak ada ya? Kucing di atas genteng? Hah?
Berarti kalau kucing di jalan harus basah sendal, Pak. Harus basah sendal. Itu baru dikatakan uzur. Wa illam yabulu ligolabati najasati aw istikdari. Kenapa? Karena bisa jadi najis atau kotoran-kotoran yang di atas, bisa juga dari najis walaupun bukan kotoran binatang dan sebagainya, bisa cecak, bisa apa aja gitu Pak kalau dari genteng itu. Itu istikdar namanya, bisa kotor gitu. Wa wajlun, karena sudah suruh berhenti barusan Pak ya. Itu net beneran apa? HP apa yang barusan? Terusin Pak. Kemana? Udah mau sholat Pak, udah kita sholat dulu. Jadi ngajinya berhenti, setuju nggak Pak? Kalau Mas setuju saya jalan terus nih ngaji nih. Tapi jangan diberhentiin nanti. Gimana saya ngajinya, mau nggak? Sholat dulu ya. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan ada manfaatnya khusus bagi saya, punya bagi Bapak semuanya, dan mudah-mudahan dengan berkah kita mengkaji ilmu Allah di rumah Allah yang mulia ini, segala maksud dan tujuan kita yang baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang saleh, dan ketika kita meninggalkan alam dunia ada dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya, silakan Pak. Kalau nggak ada kita tutup dengan berdoa, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtani wa qara'tuhu wa sami'tuhu farduduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.